kirain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala wa bahasa al-Azra'i annahu law kana alaihi mislu ada'in ka qada'i ramadhana qablahu lazimahu ta'arrudu lil ada'i aw ta'yinis sanati. Sampai ke situ kemarin ya. Wa qala al-Adra'i membahas bahwa jika seseorang masih berkewajiban puasa yang seperti puasa tunai, misalnya qadha bulan Ramadan tahun kemarin, maka wajib menyatakan tunai atau mentakyinkan tahun mana yang dimaksudkan. Jadi kalau melakukan sunnah yang wajibnya dulu dilakukan. Sebagian aqwal berkata bahwa tidak sah melakukan sunnah kalau yang masih qadaan ada. Wa yubtiru 'amidun la nasin lis-shaumi wa in kathura minhu nahu jima'in wa aklin 'alimun la jahilun bi anna ma ta'atahu mubtirun li qurbi islamihi aw nash'ihi bi badiyatin ba'idatin amman ya'rifu dhalik. Wa qala adalah batal. Wa yubtiru 'amidun, puasa orang yang sengaja, bukan lupa bahwa sedang berpuasa, sekalipun banyak melakukan semacam jima atau makan yang mengetahui, bukan yang tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan itu membatalkan puasa karena baru saja mengenal Islam, atau hidup di belantara yang jauh dari orang yang mengetahui hal itu. Lagi pula bibadiyatin ba'idatin amma ya'rifu dhalik, lagi pula dalam keadaan bebas merdeka, bukan dalam keadaan terpaksa, yang karenanya mukhtarun la mukrahu lam yahsul minhu qasdun wala fikru wala taladdudun. Maka apa yang ia lakukan itu bukan menjadi maksud hatinya, bukan hasil pikirannya, dan tidak mendatangkan kelezatan dirinya. Bijima'in wa illam yunzil, sebab melakukan jima sekalipun tidak inzal eka juasi keluar air mani, tetap itu membatalkan. Nah, itu ya. Jadi bukan masa keluar saja, tak keluar juga tambah batal. Ini Ramadan, jadi ya. Kalau terjadi begitu, mesti syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut membayar satu puasa yang sengaja kita berbuka tersebut itu pada siang Ramadan. Bismillah. Wastimna'in, nah ini yang mudah-mudah hati-hatinya. Walau biyadihi au biyadi halilatihi au bilamsin la yunqidu lamsuh bila hailin, atau melakukan istimna dengan tangan onani. Mana budak-budak ada malam dia ya, onani itu ya. Nah, kocok kata orang ya, dengar nih. Sekalipun memakai tangan sendiri atau tangan istrinya, tetap batal ya. Au bilamsin lima yunqidhu lamsu bihailin,
atau dengan persentuhan yang jika dilakukannya tanpa tabir bisa membatalkan wudu. Tuh. Jadi gosok-gosok begini keluar juga batal puasanya ya. Wa qala la biqublatin wa dhammin limra'atin bihailin aw ma'hu wa in takarrarata bi syahwatin aw kana al-hailu raqiqan. Puasa tidak batal sebab mencium. Bini yang dicium ya, bukan pacar. Enggak tuh. Nah, tuh ingat tuh. Ini ya. Atau merangkul wanita dengan bertabir sekalipun berulang kali dan bersyahwat atau tabirnya tipis. Nah, ya. Falau dhamma imra'atun aw qabbalaha bila mulamasatin badanin bihailin bainahuma fa anzala lam yuftir lintifa'il mubasyarati kal ihtilami wal inzali bi nadharin wa fikrin. Maka apabila seseorang laki merangkul atau mencium wanita dengan tanpa terjadi persentuhan sesama badan karena ada tabirnya di antara mereka berdua, kemudian inzal, maka puasanya tidak batal. Siapa tuh? Bini sendiri, bukan pacar. Ingat tuh ya. Sebab tidak terjadi persentuhan sesama kulit karena masing-masing pakai ya. Sebagaimana ihtilam, mimpi, ya. Ihtilam karena bermimpi. Wal inzali bi nadharin wa fikrin, atau inzal yang disebabkan oleh pandangan atau lamunan, melamun, nah keluar dia. Ya, atau pikir-pikir atau tadi bisa saja ya. Itu tidak membatalkan ya. Tapi kalau dia mimpi ya, dia bangun tidak batalkan. Pas belum keluar digosok-gosok sama tangan, batal itu. Sekaligus saja dia bilang, ya sekaligus batal, ya jelas. Kan sedang enak-enaknya terbangun rumahnya tak jadi, dijadikan aja lah, digosoknya kain ini keluar, itu batal ya. Itu punya sendiri, bukan punya tetangga, tahu? Walau lamasa mahraman aw sya'ram ra'atin fa anzala liyabtir li'adamin naqdi bihi. Nah, coba. Hebat betul orang ya. Apabila bersentuhan kulit dengan mahram ya, atau rambut wanita bukan mahram kemudian inzal. Mahram itu diharamkan kawin, anak, datuk juga ke atas ya, adik, saudara, saudari kita ya, atau wanita asing ya. Nah, maka puasa tidak batal. Tapi yang disentuh tadi rambutnya, paham tuh. Nah, jadi kalau kita sentuh sama orang lain yang tidak batal 3, pegang rambutnya, giginya, nih, kukunya, nih kuku itu. Tapi kalau sedikit kena itu batal, kena dagingnya, ya. Tuh kalau suaminya megang bininya tidak batal. Kalau kau megang pacar memang tidak batal, tapi kelakuan gatal. Paham? Ini pacaran lebih dari bini lagi ya, nah, macam kura-kura aja, kukang, mana-mana berdua-duaan. Ngapa itu? Ya. Ini banyak budak gila sekarang deh.
maka puasa tidak batal sebab perbuatan itu tidak membatalkan wudu. Ya. Melamun bikin keluar dia. Batal tidak batal wudu, cuman wajib mandi. Jelas. Tapi kalau kau pegang benda kau itu batal. Mendetail ya bacanya ya. Jadi kalau pegang punya dewe, ini tidak batal. Ini nih contohnya, ini benda sendiri nih, jawab nih ya. Ini nih pegang nih, ini. Nah, ini nih. Ini nih, jawab sini nih. Nih. Tet. Nah, ya. Enggak. Ini. Atau gini kan. Nah, kalau gini lain. Paham. Tak enak Ustaz. Yang enak itu lah bikin batal. Ya, ngerti. Hei. Jangan amatir. Ya. Senyum-senyum nanti kau praktek di rumah. Ini yang tua-tua daklah. Kadang tua-tua lebih hot. Iya betul. Itu hanya nyandar tuh, tak tahu mimpi nih. Allah. Kenapa dia mau tanya di situ? Bacakan. Mic-nya tidak ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa berdosa jika seorang istri memukuli suami yang sudah agak setengah pikun? Bisa juga dibilang sudah tua. Inilah tadi gara-gara kawin tak seimbang. Ya, bini muda, awak tua ya tak? Tuh, ingat tak? Yang si duda nih, ya. Awak 60, kain budak 25, coba. Bikin cucuk kuping telinga cuma awak. Itu tadi. Paling kesal mungkin dia. Paham tak? Tumbuknya lakinya, ya tak? Tuh, berdosa tetap berdosa lah. Ya, tapi laki mesti paham pula. Kenapa nak kau cari muda betul tadi? Saya lihat sesuai dengan model kau. Ya, paham tak tuh? Nanti kalau nyeleweng salah siapa? Awak salah, dia salah juga. Nah, terpukul suami dia bilang, atau dibiarkannya, ya kan? Kan diantaranya itu orang kawin itu kan bukan sembako saja, tapi mesti ada yang apakah batinnya itu. Paham tak? Aku tahan lah, dia bilang lapar apa, tapi yang semacam itu ngomong apa? Paham tak kau? Tak bersahabat nih itu. Itulah makanya si jantan ini macam-macam diperlu obat. Itu ini ujungnya kuku kambing dibantai. Jelas itu. Nah itulah. Jadi kita tengok juga, jangan enak aja yang dilakukan, tetapi ya penyesuaian lah ya. Jadi dengan sebab istri itu berdosa, dengan sebab kita juga sebetulnya. Itu saja. Ya. Sama lah tadi macam ini, akhir-akhir bulan ya. Ya, anak kan nak belanja, istri kan nak beli makanan, sandi kita tak kasih. Ya, dia tak mood lah, tidak mau makan. Melayani muka kau tak layani terus. Nah, sedangkan itu dia perlu kan? Perlu tak kau berbedak? Tak perlu, dia perlu bedak, perlu gincu, perlu celak mata. Nah, itu perempuan bedak. Kalau kau perlu apa berbedak? Yang ini nyepok kau siapa? Itu perempuan. Jadi kita jangan nak sembarangan tu, berilah apa tersebut itu ya. Itu saja sebetulnya. Jadi jangan bilangkan masalah dosa tidaknya, sebabnya apa dulu. Kalau dia aman-aman saja. Ya, ini walaupun kadang-kadang aku ngomong agak nyeleweng dikit ngomongnya, tapi terang-terang sajalah. Yalah. Itu kalau berumah tangga itu cuman kalau ibarat mobil tak ada ras namanya. 3 ras, ada tak? Ya. Otak waras, ada beras, benda tu keras, aman? Enggak ada. Ya, beras, waras, ada beras. Sudah mana? Ya, walaupun tua-tua bungkuk, tapi ada dulu cerita. Nah, ini cerita. Orang kita juga lah meninggal dah di Indian Corporation dulu. Ini, ya, yang tersinggung nanti ada. Jadi kita di pasar tuh, dulu pasar India tuh 301 Indian Corporation ya, itu terakhir kepalanya itu Mama Sinar Kuti. Betul. Nah, ini saksi teman. Jadi ada
Orang Indian terakhir meninggal ada satu di situ yang agak bungkuk dikit. Ya, udah saya cakap orang. Jadi aku sering ke Mekah balik, dia suka saya, Ahmad sini Ahmad, Moneh sini. Dia panggil dia. Ya. Dia kasih itu ini. Dia suka kawin tuh mama. Kawin cerai suatu juga. Mama, ini suka kawin apa macam kawin ini kawin suka kawin. Dia bilang, awak sudah bungkuk, ma. Ya, Haji sini Haji. Badan bungkuk, tapi itu masih lurus dia bilang. Tahu. Itu masih lurus dia bilang. Itu tadi. Walaupun bungkuk. Paham dah kau? Jantan muka. Kisah kami di pasar dulu ya. Ya, kalau salah aku salah laku. Saksinya banyak yang tua-tua di sampingnya. Ya. Nah, tanya apa lagi tuh? Nah, bacakan. Ini malam Jumat nih. Yeah. Bertanya, berapa lama daging kurban diperbolehkan disimpan dalam kulkas dan apa boleh daging kurban diberikan kepada non-muslim? Berapa lama daging korban mau disimpan di kulkas? Serah kau lah kalau punya kau. Hebat pula. Expire kah tidak urusan apa? Nanya pula berapa lama. Memang kalau yang nanya sama aku itu dia nak minta makan di rumahku. Supaya dimasak tak dia bilang. Nah, boleh tak diberikan kepada orang muslim? Nah, kalau langsung panitia tak boleh, haram. Kalau kau panitia kasih saya nih satu bungkus, ya, ini hak saya nih. Saya kasihkan ke orang non muslim silahkan. Itu sudah berpindah hak. Tapi kalau langsung kupon tak boleh panitia kasih, haram hukumnya, wajib dibayar lagi. Paham? Nah, itu saja jawabnya. Ngurus pula kulkas orang. Berapa lama boleh taruh? Yang nanya tadi datanglah ke rumah, nanti aku kasih daging. Nah. Nyinggung ya? Masih ada tuh? 6. Nah, tuh korban juga tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apanya? Ya. Enam. Betul. Siapa yang bertanggung jawab tentang kita yang berpuasaan minggu ini? Ini bertanya, kita kan puasa Senin, orang di Arab tuh hari Ahad. Di Jogja ada yang Minggu juga ada. Ya, siapa yang tanggung jawab? Dia bilang, enak betul seorang jawabnya, enak kau. Ya, Rasulullah bilang bulan tuh kadangkala 29 dan kadangkala 30. Ya, ada yang 30 semua, 29 semua. Ya, maka kabisat itu setahun itu 355 hari atau 354 hari dalam setahun. Ya, 52 Jumat. Jadi 54 dengan Id Adha, Idul Korban. Tuh, Idul Adha dengan Idul Fitr. Ya. Dibilang siapa berdosa? Nah, itu kan masalah matlaknya. Sekarang kita kemarin kan bedanya Senin dan Minggu. Kalau sama-sama Minggu itu sudah 4 jam bedanya. Sekarang kita jam 7 lah di sini. Di sana kan baru jam 3 sore. Itu masih sama-sama minggunya. Nah, kalau Senin kita itu 24 jam sudah. Tidak boleh lagi ikut di sana. Jadi kalau Anda mau puasa di sana, pergi ke Mekah sana dulu atau ke Saudi, ya, baru Anda lakukan itu. Jadi kalau yang sunnah jangan dipertengkarkan itu. Kalau masih sama silahkan, kalau tidak tak mengapa. Orang ini kan kepengen bahwa saat puasa Arafah ini kafaratus sanah qablahu wa ba'daha. Ada satu yang mengatakan puasa Arafah itu membersihkan dosa setahun sebelum, setahun setelah. Tapi as-saghair, dosa-dosa kecil. Orang kepengen itu. Kita boleh juga kepengen, tapi tidak boleh memaksa kehendak. Kalau tidak sama-samanya. Karena puasa di hari raya itu hukumnya haram. Tidak boleh. Jadi kalau kita setahun itu ada 5 hari yang tidak boleh puasa. Satu hari ya, Idul Fitri, 1 hari Idul Adha yang pertama. Kemudian 3 hari diikuti Ayyamut Tasyrik namanya, hari melontar. 11, 12, 13 berarti 5 itu yang diharamkan. Karena Rasulullah berkata kalau kita kemarin di sana kan hari wukufnya hari Sabtu, Minggunya hari raya. Berarti mulai hari
Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Itu diharamkan puasa. Karena Nabi mengatakan ayyamat tasyrik ayyam aklin wa syurbin, hari tasyrik hari makan dan minum, kata Rasul. Otomatis 4 hari kalau Senin berarti kita juga 4, tapi mulai Senin. Tidak boleh kamu lakukan puasa model begitu, memaksa kehendak. Yang sunnah itu tidak boleh memaksa, tapi kalau kebetulan ada silahkan lakukan. Sama orang yang kepengen salat tahajud tapi tidak bisa tidur, maksa, aku tahajud Ustaz, boleh tidak? Tidur dulu walaupun setengah jam mungkin, silahkan, baru tahajud. Itu memaksa kehendak. Memang tidak boleh sebetulnya kalau tidak kebetulan. Jangan ikuti akwal-akwal tersebut. Itu udahlah dia bilang, cari pahala sajalah. Pahala itu sesuai pula tersebut itu. Seandainya Anda 1 hari sekarang nih, seandainya ya saudara, kan kita ada 2 versi pula di kita. Mungkin ada yang puasa Minggu, ada puasa Senin. Nah hari Minggu kau ikut salat Id di Masjid Anu, hari Senin ikut, tidak boleh juga itu, karena setahun itu cuma 2 kali salat Idnya. Tidak boleh kau tambah 3. Paham tuh? Enak betul kau tepat 3 kau dapat. Tuh maksudnya begitu. Ya, ini ada yang melakukan memaksa itu. Bilang kalau nak maksa kau pergi ke Mekah sana, atau pergi ke Saudi sana sesuai. Kau nak maksa di sini, ya tidak boleh yang model begitu. Paham? Karena bedanya Senin Minggu itu hari Ahad dengan Senin itu 24 jam beda. Tidak bisa sudah. Jelas? Iya, itu saja. Jelas? Ada lagi maunya tuh? Nah, yang puasa kemarin udah capek, luput, bid'ah pula, tak diterima, haram pula. Ayo. Karena memaksakan kejahilan tadi soalnya. Ya. Itulah bahasa aku, kepala botak kau jangan kau bawa. Nah, itu bahasanya. Ya, itu saja. Memangnya yang puasa itu. Aku diamlah, aku tanya, tak apalah Ustaz, dia bilang. Lantaklah kau, aku bilang. Iya, dibilang-bilang tanda juga. Kenapa? Ya Allah, sedaplah tak puasa dah. Daging banyak, kenduri banyak. Rasulullah SAW itu kalau diberikan 2 hal, Nabi ambil aisarahuma, yang paling mudah Nabi ambil. Yang itu Nabi sini paling ringan diambil. Awan berat-berat, muka kau. Itu saja lah tuh. Ya, nah, akan cemes sudah. Yang bertanya tadi, itu aja lah. Sampai ke mana? Ya. Wa qala wa la yuftiru bi khuruji madhiyin khilafan lil malikiyah. Keluar air madhi. Ini tidak membatalkan puasa, lain halnya menurut pendapat ulama bermadzhab Maliki. Jadi air yang keluar kita 4 macam air. Pertama air pipis, kencing, urin. 1. Itu semua orang ada kencing kan? Ya. Yang kedua tuh mani. Itu terasa enaknya. Enak tak mani itu? Di mana kau tahu enak? Kau cicip ya? Kalau enak tuh mesti dicicip ya. Lezatnya 2. Yang ketiga namanya madhi, namanya min syiddati syahwah. Jadi kalau kencang ngacang terus mah, orang tunggal kajong itu keras, keluar belendir kepala botak itu. Itu namanya madhi. Aku terang aja ngomong gitu ya, enggak usah bersinggung lagi lah. Ya itu. Jadi satu pendapat mengatakan cuci kepalanya itu, ya. Kemudian yang kena lengketnya itu siapa? Sebagian ulama berkata tidak apa-apa karena itu dari mani juga asalnya. Ya. Yang ketiga tuh wadi. Bukan wadi orang Banjar, ikan asin. Lain. Nah, ikan asin yang direndam wadi ini. Jadi kalau wadi, betulnya wadi. Bukan kalau wadi itu namanya lembah. Wadi tidak pakai waw, tidak ada pakai alif setelahnya. Wadi ini adalah ma'un yakhruju min ya daripada kemarin laki-laki kah? Perempuan min syiddati ta'ab, daripada capeknya. Pas capek, putih keluar tapi tak ada rasa apa-apa. Macam cendol basi. Ya, itu najis. Kalau mandi tidak najis. Kalau mandi najis, kau najis kejadian kau. Paham? Ada yang tanya sama saya, Ustaz kalau suci, Ustaz boleh diminum? Memangnya berapa gelas keluar? Nanti minum-minum pula. Jelas tuh? Jelas ya? Itu saja masalahnya ya.
wastiqaatin aistid'ai qai'in wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfihi bi antaqayya munsikan au ada bi ghairi ikhtiyarihi fahuwa mubtirun bi ainihi. Puasa batal sebab muntah dengan sengaja. Makanya kalau gosok gigi kan ada biasa karena bros itu cucuk di lidah, keluar, batal walaupun kamu yakin tidak masuk lagi air ke dalam. Jangan. Maka ketika puasa itu tidak usah lagi pakai siwak setelah ba'da zawal. Ya makruh sudah hukumnya. Tapi kalau ketelan dua-duanya sebelum atau sudah zawal itu batal. Ya kumur-kumur silahkan sunnah pagi. Tapi kalau sudah ustaz ketelan tadi kawan ngejutin dari belakang ketelan. Tak sengaja. Siapa yang tak sengaja? Memasukkan air ke mulut itu sudah sengaja. Ya, makanya orang kalau puasa berendam ke sungai, bekentut, batal puasa. Angin keluar, air masuk. Paham? Tak sengaja sudah masuk di situ. Nah, kalau tak mau batal silakan pinggir kentut nungkit ke atas supaya angin keluar di hawana. Dia macam ingin paus tuh. Itu sajalah. Indah kan agama itu mengajarkan. Ya. Ada yang mau tanya lagi tuh? Ya. Keluar apa kau? Kalau kita wudhu pas istinsyak itu ada. Wudhu istinsyak lain kalau itu hati-hati ketika dalam keadaan puasa. Ya matmadah, kumur-kumur, istinsyak, istinsar itu memasukkan air langsung ke hidung dikeluarkan balik. Paham tuh? Nah itu jangan karena 7 lubang diperhatikan ketika puasa. Ya 1 mulut 2 hidung berarti sudah 3, 5 kuping kiri kanan bawah depan belakang 7 lubang enggak? Nah itu yang dijaga lubang 7 itu. Mana ada? Itu sajalah. Ya. Jelas? Puasa batal sebab muntah dengan sengaja sekalipun tiada sedikit pun muntah yang kembali masuk ke perutnya. Tuh. Misalnya sengaja membuat muntah dengan cara menjungkuk atau menungging tadi keluar. Ya, kalau ada yang masuk kembali dan disengaja maka puasanya batal karena kesengajaan muntah itu sendiri telah cukup membatalkannya. Jelas ya? Amma idza ghalabahu walam yaud minhu aw min riqihi al mutanajjis bi syai'un ila jawfi ba'da wusuli li haddil zahir aw ada bi ikhtiyari fala yubtiru bi lil khabari sahih bidzalik. Adapun bila muntah itu terjadi tanpa disengaja, kita lewat ada bau mungkin tak tahu kan, bukan masalah. Ya lah. Serta tiada sebagai muntahnya atau ludah mutanajis karena tercampur muntah itu masuk kembali setelah sampai ke daerah luar nih, kita mungkin gigi berdarah itu kalau yang ditelan kumur-kumur dibuang. Kalau ditelan batal puasa kita karena darah kita telan. Ya. Atau tukang jahit. Mau tahu kan dia benang itu dipintal-pintal giginya. Saya kan benang itu batu berwarna merah ke hijau kan ada warnanya itu. Ditelan batal puasa. Atau kau yang pakai siwak tuh ada kan ya masih apa namanya itu? Ya, bulu-bulunya apa bahasa itu? Tetelan ya. Sama. Jelas itu. Ada yang tanya Ustaz, kalau berokok atau ada batal Ustaz dia bilang? Karena tak ada makan tak minum. Ini aja dah batal apalagi rokok. Paham tak tuh? Angin cuma masuk dia bilang. Jelas itu. Allahu Akbar. Ada saja caranya dah. Orang bilang makan rokok atau minum rokok atau ngisap rokok. Ayo. Makan madu, minum madu atau apa? Beda kan? Tuh. Ya Allah. Jadi kalau orang nak melakukan ada caranya supaya orang mengiyakan. Ya, pada hukum lah pakai hukum ya. Atau ada juga yang masuk kembali tapi tidak sengaja dimasukkan, maka tidaklah membatalkan puasa. Karena itu semua berdasarkan hadis sahih. Gigi luka, ada kita sudah ngomong, telan masih ada, tidak masalah lagi. Karena itu sudah ada, karena ada
di jelas-jelas gigi itu luka. Ya, beda kalau kita gosok gini ya ada. Ya itu dimuntahkan, muntah itu batal puasanya ya. Kenapa? Ada mau tanya ke situ tuh. Nah, mau tanya lagi ujung tuh. La biqal'i nukhamatin minal batin awid dimaghi ila zahir fala yuftiru bi'in lafidhaha li takarrul hajati ilaihi. Puasa tidak batal lantaran sengaja mengeluarkan lendir dahak perut atau dahak otak. Ada apa-apa, dibuang soalnya. Bukan kan ada rasa nyangkat-nyangkat di sini kan? Tuh. Makanya Ramadan ini subuh-subuh tuh ya. Atau menghilangkan lendir itu gampang sebetulnya. Makanya harus makan roti gandum tuh. Itu banyak karena kalau roti itu dimakan nanti kan mengembang itu menyerap semua tuh lendir-lendir dibuat. Paham enggak? Ada orang pikiran begini, makan roti gabin yang cap apa tuh banyak dimakannya, ya makan terus akhirnya kasih air, bebuih dong, keluar rotinya dulu, air di belakang, naik deh, idaknya orang. Ustaz nyuruh dia bilang, bukan nyuruh, makannya bukan begitu, kan roti kan, ini kan nyerap itu, beda kita dengan nasi, ya. Kalau kita di Arab itu roti itu lebih kuat kenyang daripada nasi. Paham enggak? Wa qala amma law ibtala'aha ma'al qudrati 'ala raddiha ba'da wusiliha li hadd adh-dhahir wa huwa makhrajul ha'il muhmalati fayubtiru qat'an. Coba. Adapun jika lendir itu telah sampai daerah luar kemudian ditelan kembali pada kuasa melepihnya mengeluarkan, maka secara pasti adalah membatalkan puasa. Batas daerah luar adalah mulai letak makhraj huruf ha, dal, lam, nun, waw, hamzah. Ke dalam dia tidak bisa lagi. Kha ke dalam dia. Ke sini. Ini lain nih, ini dalam. Tidak boleh keluarkan. Tapi kalau lam, dal, nun di sini batas huruf yang ha ada telendir di situ, ada kau tak buang, kau telan, batal puasanya. Tapi kalau dalam tidak nih, hamzah sini kan, itulah itu dakhili namanya, ya. Ada kan huruf tuh di antara mulut tuh antara makhraj apa khariji dakhili di luar dan di dalam. Jelas. Makanya belajar tajwid itu orang mesti tahu ha, kha, ha. Baik kan? Walau dakhalat zubabatun. Ini lalat masuk. Zubab itu mah jaufahu fa'aftara bi ikhrajiha mutlaqa wa jazalahu in darrahu baqa'uha ma'al qada'i kama aftabi syekhuna. Wa qala, seandainya ada masuk nyamuk, ya, masuk ke dalam perut. Kalau bahasa Arab yang biasa umumnya itu zubab itu lalat, namus itu baru nyamuk. Paham? Ini dia lain mananya di sini, ya. Kalau nyamuk dan lihat masuk ke lalat, jelas kan? Ke dalam perut, maka secara mutlak madar atau tidak dengan mengeluarkannya kembali puasa menjadi batal. Ini lain pula. Ia diperbolehkan mengeluarkannya kembali jika dengan tetapnya berada di dalam perut membuat dirinya madarat, dengan kewajiban mengqada puasanya. Demikian menurut fatwa guru kita ini. Beda. Kita nggak masuk debu, tidak apalah. Ya beda. Lalat di mana? Sekarang ada orang makan lalat ya, tap makan langsung aja. Itu walaupun kecil begitu pun membatalkan
nyamuk kah ya tak? Apalagi asap tadi ditelan ya tak? Maka usah. Jelas sudah. Kenapa? Ada yang mau tanya lagi tuh? Ini dia nih. Wa yubtiru bidukhuli ainin wa in qallat ila ma yusamma jawfan ay jawfa man marra ka batini udhunin wa ihlilin wa huwa makhraju baulin wa labani wa allim wa jazul hasyafah awil halamah. Awil halamah. Bani mananya nih Dikit orang baca kadang ya. Puasa batal sebab masuknya benda yang tampak, bukan udara. Ustaz, kalau udara tak nampak, kalau begitu Ustaz, rokok itu udara kan? Iya, tapi sebabnya ada kan, nampak asap. Ada rokok tak asap. Yang pakai listrik pakai asap juga tak? Kata asap, coba cucuk listrik itu ke kau, baru tahu. Keluar semua asapnya. Ya. Dengan nih. Sekalipun hanya sedikit ke dalam bagian disebut jauh, rongga dalam. Ya. Orang tersebut di atas yang sengaja tahu hukumnya dan tidak terpaksa. Seperti misalnya ke dalam rongga perut, hidung, ya, rongga saluran air kemih. Itu orang paling pesan cucuk masukkan. Habislah sudah ya. Air susu sekalipun tanpa melewati penis, atau putih susu, atau putihnya pentilnya itu. Ya. Penis benda tuh. Ya. Jadi asal masalah ya jawazul hasyafah. Ya. Di sini mananya apa di situ? Penis ya. Hasyafah itu bukan hasyafah itu kepala benda itu asal mananya? Tepi bajanya itu. Paham? Apa mana bahasa orang tunggal? Kepala apa? Apa nih jawab dia? Hasyafah itu bukan zakar, bukan kepala botaknya itu. Dia lebih halus, tapi menghilangkan mana sebetulnya? Penis itu sebijian itu. Kalau hasyafah itu kepala botaknya itu. Ya itu. Kalau zakar semuanya, ya beda. Hasyafah itu yang depannya itu, paham tak? Kalau ini terjemahan tak mau bisa, karena dia bahasa itu banyak dirubah, tapi merubah mana keliru pula. Ya. Wa usul usbu'il mustanjiyati ila wara'i ma yadharu min farjiha inda julusi ala qadamaiha mubtirun. Coba. Wa kada wusulu ba'dil anmilati ilal masrabati kada atlaqul qadhi. Sampai jari wanita dikala beristinja hingga melewati bagian vagina yang tampak dalam posisi jongkok. Tahu vagina itu? Jadi kalau bahasa umumnya vagina itu halaman. Vagina itu kalau perempuan alat vital itu maksudnya itu. Jelas itu perempuan. Cuma berdua aja yang ngaji belakang tuh ya. Ini berkisah perempuan. Jadi begitu gini bedanya. Jadi kalau cuci itu sini saja, jangan di ke sini-sini. Kalau tidak boleh, itu batal. Tahu tak tuh? Bibirnya digini-gini kok tidak boleh. Ngapa? Merhatikan pula keontokan. Ya. Ya. Disiram pop sudah siram, jangan dikorek-korek begini. Kena nanti. Ya. Ya. Adalah membatalkan puasanya itu perempuan. Cuci siram saja, jangan dikorek-korek ya. Demikian pula sampainya ujung jari hingga mencapai masraba otot lingkar jalan keluar tinjak tadi. Putarannya itu. Ada kan? Ya, kalau di bawah itu namanya keyboard bright itu. Ya, putarannya. Ya bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, dia sing keyboard bright ya tuh bawah. Tuh ya. Lingkar ruang lingkar itu mana tuh? Ya.
Tidak boleh itu. Sama lah buri itu juga tidak boleh cuci di dikorek dicucuk tak boleh. Ya, ni yang sering cucuk ni. Dengar tak? Demikian al-qadhi memutlakkan hukumnya baik bagian masrabah dan berongga atau tidak. Ya, sama depan belakang perempuan itu sama. Kalau kita kan ada di belakangnya, ada depannya, dia depan belakang ada yang nonjong dikit, yang muter di belakang. Ya, tak boleh digosok-gosok, dikucut, dicuil-cuil, tak boleh. Itu dalam keadaan puasa. Ya, ya. Jelas ya? Kenapa? Ada waktu? Adzan? Belum? Nah, ini seru kisahnya nih kalau sudah begini kisahnya. Ya. Wa qayyadahu as-subki bima idza wasala syai'un minha ila al-mahall al-majubi minha. Imam Subki membatasi dengan bahwa yang membatalkan adalah sampainya ke bahagian masrabah yang berongga. Nah, ya, masrabah itu di depan, kalau anus di belakang. Jadi sini saja, tidak boleh digini-ginikan, paham? Tuh. Nah, aku bukan perempuan, dilajari bini di rumah doh. Bu, ini puasa nih. Tuh. Kau tidak boleh, apalagi aku bu, gitu. Ceritanya beda. Ya, ini orang ngaji ini malu ya. Malu apa yang pakai kau juga? Bilang porno bukan. Ya hukum itu mesti begitu ya. Ini kadang-kadang ustaz sih takut ngomong gitu ya. Tanya yang lain lah dia. Ya, tanya yang lain. Ya. Ya. Lain halnya pada bagian depannya. Yang mengatup. Dia mengatup kan? Dia mengatup bisa. Paham tuh? Dan mungkin terbuka gitu. Lalat datang. Ngerti? Ya. Ya, bi khilafi awwaliha al-muntabiqi fa innahu la yusamma jawaban. Maka tidak bisa disebut jawab rongga. Ya, dia berongga kan? Ia menyamakan hukum bagian dengan masrabah depan perempuan bendanya itu, ya, dengan bagian saluran air susu tadi. Ya, wal alhaqa bihi awal ihlil alladhi yadhharu 'inda tahrikihi bal aula. Tidak bisa ia menyamakan hukum bahagian dengan masrabah dengan bahagian dengan saluran air susu atau saluran air kemih lelaki yang tampak jadi gerakan putih susu atau penisnya. Itu kan ada lubangnya. Ya, bahkan yang dua macam ini lebih utama, bukan diangkat jauh. Ya, di ke dalam jauh itu. Kalau ini sudah di luar, itu juga tidak boleh di otak atik itu. Ya, jelas ya. Kenapa? Nah, tanya di ujung-ujung tuh. Kata bisa tanya, dikirim kertas sedikit ya. Kalau malu nanya ke depan, kasih kertas ya. Qala waladahu wa qaulul qadhi wal ihtiyatu ayatagawwata bil laili. Muradu anna iqa'ahu fihi khairun min bin nahar li alla yasila syai'un ila jawfi masrabatihi la annahu yu'maru bi ta'khirihi ila al-lail li anna ahadan la yu'maru bi madarratin fi badanihi. Apa nih? Putra Imam Subki berkata, ucapan Al-Qadhi untuk hati-hatinya, hendaklah buang air besar di malam hari. Maknanya apa nih? Ya, maksudnya yaitu melakukan di malam hari adalah lebih baik daripada di waktu siang. Nah, paham? Tak paham kau yang belum begini ya? Nah, tuh. Ya. Agar tiada sesuatu pun yang masuk ke dalam jawab masrabahnya dalam malam. Bukan berarti diperintahkan agar menundanya hingga malam hari. Sebab tidak bakal seorang itu diperintah untuk melakukan sesuatu yang madar pada diri badannya. Jadi kalau kita diperintahkan untuk lakukan, tidaklah mungkin Allah akan memudahkan kita. Kenapa? Sedang puasa saja suruh Allah. Kalau memang kepengen juga. Apa Allah bilang? Uhilla lakum
lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Suruh malam kan. Nah siang coba kau 2 bulan ganti puasa. Jelas ya. Walau kharajat maq'adatu mabsurin. Lam yuqtir bi'audiha. Apabila otot lingkar orang sakit bawasir keluar. Wasir di keluar tuh bisa panjang keluar ke bawah, macam apa namanya alat itik serati atau alat itik entok. Tahu pernah nengok benda itu? Nah, dia bilang, saya ngintip ya, macam kue tiaw tuh dia. Tahu kue tiaw? Yang macam mie tebal tuh. Nah, itu itik itu. Jangan banyak pikir, dimimpi. Ya. Apabila otot lingkar orang sakit bawasir keluar, maka puasa tidak menjadi batal dengan kembali masuknya otot tersebut. Dinyedot balik, tak apa-apa. Karena benda ini manusia situ. Ya. Wa kada in a'adaha bi usbu'ihi littirarihi ilaihi wa min yu'khadu kama qala syekhuna anna walitturra lidukhuli asbu'i ma'aha ilal batin lam yuqtir. Nah coba, demikian pula jika ia memasukkan kembali memakai jarinya, wasir tadi kan ya, karena hal itu dengan terpaksa harus dilakukan, dan atas dasar keterpaksaan inilah hukumnya ditentukan. Tuh, tidak Pak? Sebagaimana perkataan guru kita ini. Waqala wa illa abtara bi usuli usbu ilaihi. Bila mana ia terpaksa memasukkan jari tangannya beserta otot lingkar itu ke bagian rongga dalam, maka puasanya tidak batal. Kalau tidak karena terpaksa, maka puasa menjadi batal lantaran jari sampai ke rongga yang dalam. Nah. Kenapa? Wa kharaja bil aini al atharu kausul ta'mi lidzauqi ila halqihi. Nah nih, tidak termasuk benda tampak yaitu asar bekas akibat pengaruh, seperti misalnya sampainya rasa makanan pada tenggorokan orang yang mencicipi, menjilat atau mencicipi dia orang puasa Ramadan. Karena ibu-ibu kan belakangan gini kan ya, nah tuh dudahkan balik kan terasa tuh langsung ya. Bagi puasa itu mencicip itu makruh, sunnah meninggalkan. Tapi kalau ditelan tuh batal kan dia. Wa kharaja biman marra al amidil alimil mukhtari an-nasi li shaumi wal jahilu al ma'dzuru bi tahrim isali syai'in ilal batini wa bi kauni muktiran wal mukrahu fala yuftir kullun minhum bi dukhuli ainin jawfahu wa in kathura akluhu. Tidak termasuk orang sengaja yang tahu hukumnya serta tidak terpaksa, yaitu orang yang lupa bila tengah berpuasa, orang yang bisa dimaklumi ketika tahunya bahwa sampai sesuatu ke dalam rongga jawf itu terlarang dan bisa membatalkan puasa, dan orang yang terpaksa maka puasa mereka tidak menjadi batal lantaran sampainya benda tampak ke dalam jawf sekalipun telah banyak-banyak mereka melakukannya tuh. Makanya orang puasa pernah termakan terminum. Nabi ya Rasulullah, habis puasa ini kenapa aku termakan kata Nabi? Ya, teruskan puasa kamu.
Ya, Allah kasih makan minum kamu walaupun dengan puasa. Jadi kalau anda minum begini, enggak puasa dah. Oh iya puasa. Dikit lagi. Nah, dikit lagi itu yang membatalkan. Ya, dikit lagi nih, ya. Tidak tegur tahu sudah lepaskan. Kalau dikit lagi itu yang membatal. Jelas ya? Nah, itu. Zaman Nabi terjadi yang begitu. Apa? Adzan. Beda kalau jima. Ada pula aku tak sengaja, Ustaz. Mana tak sengaja, benda itu keras sudah. Ada tak kira masuk? Tak mungkin. Betul apa betul? Nah, ada aku jima tak sengaja. Mana bisa? La ilaha illallah. Makanya berat itu masalahnya, dendanya itu. Paham tak? Pertama mereka seorang hamba. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak tuh kasih makan entah 60 miskin satu miskin 1 mud. 60 mud. Tak boleh digabung semua. Kita berapa 60 Ustaz? Nah, inilah gara-gara ini. Nah, baksa cerita. Tuh. Paham tak? Tak tahanan. Nah, itu tadi tak. Ya. Ada yang mau tanya lagi tuh? Hah? Ada. Baca dikit apa tuh dia enggak? Masih waktu udah? Masih ada bertanya? Ya, kalau ada kasih. Ya wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masal umurana Allahumma anfa'na. Wasma umurana ya Allah subhanahu. Allahumma salli ala salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalakum. Sallallahu ala Muhammad.